Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Aktivitas Anda hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran bermanfaat bagi masyarakat, dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, yang Anda nanti-nanti yang ada saat ini pastinya sudah ditunggu-tunggu. Lama banget ini ya, dialognya BPS kapan muncul ya? Banyak sekali pertanyaan seperti itu di studio kami ya. Nah, sekarang waktunya kembali talk show bersama BPS Klaten. Satu buah tema yang sangat menarik sekali pendengar dan juga pemirsa, mengenai mengenal indeks pembangunan manusia. Dari temanya aja, kita sudah greget ya. Baik, hadir di studio bersama narasumber yang hebat, Bapak Cahyo Kristiono SST MStat. Beliau selaku Kepala BPS Klaten. Kepala baru ini, Besti. Ya, Pak Cahyo, apa kabar? Baik, Mbak Dea. Sehat tentunya ya? Sehat, ya. Bagaimana aktivitas hari ini? Luar biasa. Semangat? Semangat. Ya. Semangat di akhir tahun? Iya, tentunya. Banyak yang menumpuk? Iya. Banyak juga yang harus diselesaikan? Betul sekali. Dan selamat datang dulu di Klaten Bersinar Tercinta ini, dan selamat datang di RSPD Klaten ya Pak Cahyo. Ya, terima kasih sekali. Ini adalah yang pertama kalinya? Pertama kali, betul Mbak Besok Dea. harus datang lagi ya? Siap. Ready tentunya. Oke, Pak Cahyo, sebelum kita ulas tuntas tema kita, silakan untuk menyapa pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang bersama kita. Silakan. Ya, baik. Baik, para pendengar dan pemirsa, tentunya kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan tentunya kita mengakhiri tahun 2024 ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kita siap untuk menyongsong tahun 2025 yang penuh dengan harapan. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Hadir juga ini bersama Mas Pulung Jati Sudarminto SSI. Beliau statistisi ahli muda. Mas Pulung, apa kabar? Kabar baik Mbak Dea. Luar biasa semangatnya. Dan yang pasti seperti dengan Pak Cahyo juga, Mas Pulung harus menyapa pendengar dan juga pemirsa juga ini, karena juga baru pertama kali ya. Ya, ini juga baru pertama. Oke, baik. Silakan Mas Pulung. Ya, pendengar dan pemirsa, halo, apa kabar?
Semoga senantiasa diberikan kesehatan di akhir tahun 2024 ini, dan mari kita tetap semangat menyambut dan menyongsong tahun baru 2025 mendatang yang penuh dengan asa dan harapan tentunya. Baik, terima kasih Mas Pulung. Pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita upas tuntas mengenai tema kita hari ini, mengenal Indeks Pembangunan Manusia, ada 2 buah tayangan video yang harus sama-sama kita saksikan. Selamat menyaksikan. Potensi kekuatan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dari sumber daya alam, namun juga dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Dengan jumlah penduduk 8,8 juta jiwa di tahun 2024, maka Provinsi Sumatera Selatan seharusnya dapat tumbuh melesat dengan peningkatan sumber daya manusia. Sahabat data, Indeks Pembangunan Manusia atau yang dikenal dengan nama IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Semakin tinggi nilai IPM di suatu wilayah, maka akan semakin baik pula tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut. IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi pertama, pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, indikator yang digunakan adalah umur harapan hidup atau UHH saat kelahiran. Dimensi kedua, pada dimensi pengetahuan, indikator yang digunakan ada 2, yaitu angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah atau HLS didefinisikan sebagai lama bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk usia 7 tahun ke atas di suatu wilayah. Kemudian, rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata lamanya penduduk 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar hingga kelas terakhir pada jenjang atau tingkat pendidikan terakhir. Dimensi ketiga dari penyusun IPM ini merepresentasikan aspek ekonomi, yakni standar hidup layak. Standar hidup layak menggambarkan kualitas atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari membaiknya kondisi ekonomi maupun pemerataannya. Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan rata-rata pengeluaran real per kapita yang disesuaikan dengan daya beli yang menggunakan tahun dasar 2012. Status pembangunan manusia menurut standar UNDP terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM bernilai di atas 80 berstatus sangat tinggi, IPM bernilai di atas 70 hingga 80 berstatus tinggi, IPM bernilai di atas 60 hingga 70 berstatus sedang, IPM bernilai di bawah 60 berstatus rendah. Lalu, bagaimana dengan status IPM Sumatera Selatan? Sahabat data, demikianlah pembahasan kita mengenai indikator makro BPS, yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu tahu nggak sih kalau kualitas hidup manusia di suatu wilayah itu diukur dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia? Lalu apa itu IPM? IPM adalah suatu ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Komponen IPM meliputi umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Tahun 2022, capaian IPM mencapai 72,80 dan di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 73,39. Artinya, peningkatan IPM 2023 didukung oleh peningkatan derajat kesehatan, lama sekolah yang ditempuh, dan daya beli masyarakat. Untuk data selengkapnya, kamu bisa unduh gratis melalui jateng.bps.go.id.
Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Anda masih selalu simak 91.6 FM RSPD Klaten. Dan acara hari ini, talk show kita hari ini juga bisa Anda simak di streaming dan juga live YouTube di RSPD FM Klaten. Saya ke Pak Cahyo terlebih dahulu nih. Tadi ada 2 buah tayangan video. Sedikit bisa diceritakan ini Pak Cahyo mengenai video yang tadi sudah ditayangkan. Ya. Terkait dengan indeks pembangunan manusia betul sekali ya. Jadi indeks pembangunan manusia ini merupakan indeks komposit ya. Komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah. Yang dimana IPM ya, yang biasa kita kenal IPM ini menggambarkan terkait dengan pencapaian pembangunan dalam 3 dimensi utama Mbak Dea gitu ya. Baik. Apa saja 3 dimensinya itu? Yang pertama adalah dimensi umur panjang dan hidup sehat ya, itu yang diukur melalui umur harapan hidup saat lahir gitu. Umur harapan hidup saat lahir, yang kemudian ada yang namanya dimensi pengetahuan, itu diukur melalui 2 indikator, yaitu yang pertama adalah rata-rata lama sekolah, atau yang biasa kita kenal dengan RLS. Kemudian satu lagi adalah angka harapan lama sekolah, atau HLS. Kemudian ada satu dimensi lagi, yaitu dimensi standar hidup layak. Itu yang diukur menggunakan penghitungan real per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Baik, oke, menarik sekali. Ternyata maksud dari indeks pembangunan manusia atau biasa disingkat dengan IPM ya Pak Cahyo ya. Kalau tadi sudah diinformasikan ada cara menghitungnya. Nah ini seperti apa ini Pak Cahyo? Mungkin secara gambaran besarnya saja bahwa namanya indeks pembangunan manusia ini merupakan indeks komposit ya. Jadi ini merupakan indeks gabungan dari indikator-indikator yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat atau bagaimana cara pengukurannya, yang pertama adalah kita melakukan atau menghitung indeks masing-masing dimensi tersebut. Nah, dari indeks dimensi tersebut kemudian kita mengagregasikan indeks dimensi itu dan menghasilkan angka indeks pembangunan manusia. Itu IPM dihitung sebagai rata-rata ukur geometrik ya, dari semua indikator dari ketiga dimensi tadi. Baik, ada caranya tersendiri mengukur IPM tersebut ya Pak Cahyo ya. Saya mau meluncur ke Mas Pulung ini. Mas Pulung, kenapa sih IPM ini penting untuk mengukur pembangunan manusia? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Mbak Dea. Ya, IPM ini memang sudah dikembangkan cukup lama ya Mbak Dea ya, dari tahun 1990 dari UNDP, dari United Nations Development Program PBB. IPM itu sangat penting, tidak hanya untuk mengukur dari sisi kemakmuran ekonomi saja, tapi juga kualitas hidup yang lebih luas. Termasuk di dalamnya itu ada aspek kesehatan, kemudian juga aspek pendidikan. Dan juga IPM ini akan memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang kesejahteraan manusianya, dan juga keberhasilan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada ekonominya saja, tapi juga pada kualitas hidup dari masyarakat. Baik. Jadi, seperti itu. Kalau ada pertanyaan seberapa penting, berarti sangat-sangat penting ya. Sangat penting Pulung ya. Kemudian pastinya ada pengaruh ini ya Mas Pulung ya, pengaruh harapan hidup terhadap IPM di suatu negara. Bagaimana? Ya, seperti tadi dijelaskan di awal oleh Pak Cahyo tadi bahwa salah satu komponen itu atau dimensinya di situ adalah umur panjang dan hidup sehat yang tadi diukur dengan umur harapan hidup. Nah, harapan hidup itu dihitung pada saat lahir. Itu merupakan salah satu indikator utama dalam dimensi kesehatan IPM. Jadi semakin tinggi harapan hidup, tentunya itu kan kualitas kesehatan dari masyarakat itu akan semakin bagus. Hal ini juga menunjukkan nanti kalau dari sisi demografi itu tingkat kematian yang rendah, dan juga nanti akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, dan juga
pada akhirnya nanti akan meningkatkan nilai IPM itu sendiri. Baik, oke, menarik sekali ya. Sangat-sangat berpengaruh. Ya, tentunya ya, sangat berpengaruh. Oke. Kemudian kembali saya ke Pak Cahyo. Yang dimaksud dengan rata-rata lama sekolah dan juga angka harapan lama sekolah dalam konteks IPM ini sebenarnya apa sih, Pak Cahyo? Baik. Jadi rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah ini yang merupakan salah satu dimensi yang dihitung di dalam IPM ini. Untuk rata-rata lama sekolah ini mengukur rata-rata tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas gitu ya. Ini sebenarnya menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat yang dewasa, yang diwakili oleh kelompok umur 25 tahun ke atas seperti itu. Nah, sedangkan untuk angka harapan lama sekolah atau AHLS ini sebenarnya merupakan perkiraan rata-rata tahun pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak berusia 7 tahun ke atas itu ya. Jadi berdasarkan pendidikan saat ini maksudnya gitu ya. Ini mencerminkan potensi pendidikan di masa yang akan datang. Itu, ya. Baik. Dan pastinya ini Pak Cahyo ada hubungannya ini ya. Hubungannya kemudian apa ini antara IPM sendiri dan juga pembangunan ekonomi di suatu negara tentunya. Ya, betul sekali. Jadi IPM tentunya akan sangat berhubungan yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi suatu negara, karena IPM dan pembangunan ekonomi ini ya memang saling berhubungan ya. IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kualitas hidup manusia, tentang pembangunan manusia itu sendiri, di mana manusia itu merupakan baik itu menjadi subjek maupun objek dari pembangunan itu sendiri. Gitu. Baik. Sementara untuk pembangunan ekonomi ini mengukur pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini kita mengenal dengan angka PDB atau PDRB gitu ya, yang mengukur dampak pertumbuhan tersebut terhadap kesejahteraan manusianya itu gitu. Nah, ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup gitu. Nah, negara dengan IPM tinggi biasanya juga memiliki ekonomi yang berkembang. Namun IPM tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi saja gitu. Melainkan juga pada kualitas layanan sosial. Baik. Menarik sekali pendengar dan juga pemirsa, diucapkan terima kasih kebersamaan Anda sambil beraktivitas atau mungkin sedikit beristirahat, agak sedikit santai-santai mungkin di akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun juga ya. Terima kasih Anda masih terus menyimak dialog juga talk show bersama BPS Klaten yang bisa Anda simak hanya di 91.6 FM RSPD Klaten, live streaming dan juga YouTube RSPD FM Klaten. Mengenal indeks pembangunan manusia, sedikit banyak informasi sudah disampaikan oleh Kepala BPS Klaten Bapak Cahyo Kristiono SST MStat. Lanjut lagi, saya akan ke Mas Pulung. Bagaimana Mas Pulung? Apakah Indonesia ini dapat meningkatkan IPM-nya berdasarkan data BPS? Oh ya, tentunya ya Mbak Dea ya. Bahwa BPS itu terus menghitung IPM itu setiap tahun. Untuk data BPS yang digunakan sendiri itu bersumber pada 2 survei utama, yaitu yang pertama itu dari sensus penduduk lanjutan atau SP long form 2020 dan juga survei tahunan kita itu Mbak. Jadi lebih tepatnya semesteran, cuma untuk yang untuk dilakukan untuk penghitungan IPM ini yang survei yang di bulan Maret, yaitu bulan Maret itu survei Susenas atau survei sosial ekonomi nasional. Nah, melalui data BPS tersebut itu kita melakukan penghitungan IPM dari indikator-indikator yang disampaikan Pak Cahyo tadi. Itu kita bisa fokus pada beberapa aspek utama ya. Misalkan untuk meningkatkan aspek kualitas pendidikan itu kita bisa melalui peningkatan akses, juga mutu pendidikan kita, terutama untuk daerah-daerah yang tertinggal atau secara mungkin akses pendidikan sulit juga. Kemudian kita juga perlu meningkatkan layanan akses kesehatan kita dengan memperluas akses ke fasilitas-fasilitas kesehatan, kemudian juga mengurangi angka kematian ibu dan anak. Juga kita meningkatkan gizi masyarakat, dan juga kalau sekarang kita baruin pencegahan stunting juga ya. Betul Ibu ya, Mbak Dea ya, itu
juga sangat penting untuk meningkatkan layanan kesehatan kita. Kemudian dari sisi standar hidup layak tadi, kita perlu meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena kalau pendapatan naik kan otomatis juga pengeluaran juga akan menyesuaikan ya. Betul sekali. Jadi kita perlu ciptakan lapangan pekerjaan yang merata mungkin di daerah dan juga memastikan distribusi ekonomi itu lebih merata dari perkotaan sampai dengan perdesaan. Nah, pada akhirnya nanti dengan kita meningkatkan aspek-aspek tadi, itu kita akan bisa meningkatkan nilai IPM kita dan memastikan pembangunan kita itu bisa lebih inklusif, jadi mencakup semua lapisan masyarakat. Oke. Baik Mas Pulung, tadi dikatakan indeks kesehatan. Nah, maksud dengan indeks kesehatan dalam penghitungan IPM, apa itu? Ya, untuk indeks kesehatan tadi terdiri dari ini ya, kalau dalam IPM itu adalah umur harapan hidup atau UHH ya, sering kita singkat sebagai UHH pada saat lahir. Nah, itu menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan akan dicapai oleh seseorang jika tingkat kematian di usia tertentu tetap seperti pada saat perhitungan. Jadi itu based on survei kita ya, Ibu dari SP Longform, juga Susenas. Itu nanti kita dengan menggunakan metode statistik, kita perkirakan nanti usia harapan hidup untuk orang yang lahir pada tahun itu akan sampai umur berapa tahun. Seperti itu. Untuk UHH kita untuk di Kabupaten Klaten itu pada tahun 2024 ini sebesar 77,31 tahun. Jadi umur harapan hidup untuk bayi yang lahir pada tahun 2024 itu sebesar 77,31 tahun. Seperti itu, Ibu. Wow, baik. Itu tadi ya maksud indeks kesehatan dalam perhitungan IPM, begitu ya Mas Pulung ya. Kemudian kembali saya ke Pak Cahyo. Kalau tadi ada indeks kesehatan dalam penghitungan IPM, kemudian maksud dari indeks pendidikan dalam penghitungan IPM juga, seperti apa penjelasannya Pak Cahyo? Baik, Mbak Dia, jadi indeks pendidikan itu terdiri dari dua indikator ya. Dua indikator, yang pertama adalah rata-rata lama sekolah. Mungkin saya juga langsung menyampaikan saja untuk angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten ya. Lebih detailnya ini ya. Baik. Jadi untuk rata-rata lama sekolah ini sekali lagi ini adalah menunjukkan rata-rata tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, artinya yang sudah dewasa gitu ya. Untuk tahun 2024 ini rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mencapai 9,29 tahun gitu ya. Baik. Itu. Kemudian untuk indeks yang kedua atau indikator yang kedua adalah angka harapan lama sekolah. Ini memperkirakan jumlah tahun pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak berusia 7 tahun gitu ya. Baik. Nah, ini untuk Kabupaten Klaten tahun 2024 untuk harapan lama sekolah adalah 13,43 tahun. 13,43 tahun. Jadi ini artinya bahwa penduduk usia 7 tahun pada tahun 2024 ini diharapkan nanti akan menjalani masa pendidikannya ini selama 13,43 tahun. Berarti itu sampai di level apa ya kira-kira? Setara dengan kalau misalnya dari 7 mulai 7 tahun ya. 7 kan biasanya kelas SD kan 6 ya. Ya, betul. 6 tahun, 13 sampai di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi, diploma kurang lebih. Ya, pada tahun yang pertama atau kedua gitu ya. Iya. Baik, 13,43 tahun kalau kita hitung dari usia 7 tahun 7 tahun ke atas. Baik, itu tadi maksud indeks pendidikan dalam perhitungan IPM, pendengar dan juga pemirsa. Kemudian untuk indeks standar hidup dalam penghitungan IPM sendiri ini maksudnya apa ini, Pak Cahyo? Ya, indeks standar hidup ini sebenarnya kita menggunakan pengeluaran real per kapita, Mbak Dea. Yang disesuaikan dengan paritas daya beli atau purchasing power parity atau P3.
Ya, ini tujuannya untuk menggambarkan kemampuan seseorang untuk bisa mengakses barang dan jasa gitu ya. Iya. Dengan mempertimbangkan perbedaan biaya hidup antar negara. Iya. Nah, mungkin perlu kami sampaikan bahwa untuk angka indeks standar hidup atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Klaten ini mencapai 13.513.000 rupiah per kapita per tahun. Gitu, ya. Oke, baik, itu tadi untuk indeks standar hidup dalam penghitungan IPM ya Pak Cahyo ya. Baik, menarik sekali. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda. Semoga informasi-informasi mengenai mengenal indeks pembangunan manusia yang disampaikan para narasumber ini tentunya menambah informasi untuk kita semua, dan ini juga merupakan salah satu kegiatan ataupun sosialisasi untuk memberikan informasi mengenai pengenalan indeks pembangunan manusia kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Klaten ya Pak Cahyo, Mas Pulung ya. Oke, kita lanjut lagi pendengar dan juga pemirsa. Saya akan ke Mas Pulung lagi nih. Untuk arti nilai IPM yang lebih tinggi, bagaimana Mas Pulung? Ya, kalau kita menyebut IPM itu kan sebenarnya kan salah satu tujuan utamanya itu adalah unsur keterbandingan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara yang lain. Tentu artinya jika IPM itu lebih tinggi, itu menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia di suatu negara, atau kalau kita bicara wilayah, kabupaten atau mungkin provinsi, itu lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dengan catatan di situ berarti harapan hidupnya mungkin lebih panjang, kemudian tingkat pendidikannya juga lebih tinggi, dan standar hidup atau mungkin pengeluaran yang lebih baik juga. Sebaliknya jika nilai IPM-nya itu lebih rendah, itu menunjukkan kondisi kehidupan yang mungkin lebih rendah daripada daerah yang lainnya. Ringkasnya seperti itu untuk perbandingan IPM antar wilayah atau antar negara. Jika IPM tersebut lebih tinggi perbandingannya gitu. Kemudian ini sepertinya pertanyaan terakhir untuk Mas Pulung ini ya, hubungan antara IPM dan juga pembangunan ekonomi. Apa sih Mas Pulung? Ya, IPM sendiri itu memang tujuan utamanya itu kan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusianya ya. Tadi kalau PDB tadi kan bicara tentang keberhasilan pembangunan ekonomi. Kalau di IPM ini keberhasilan pembangunan manusianya. Jadi manusia tadi disampaikan Pak Cahyo, selain sebagai subjek juga sebagai objek. Ya. IPM sendiri ini mencerminkan dari sisi kualitas pendidikan, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Walaupun tadi juga salah satu aspek di indeks standar hidup layak juga kita perhitungkan juga. Tapi meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak selalu ya, itu diikuti dengan standar hidup dan juga mungkin akses kesehatan atau pendidikan yang bagus juga. Jadi kan belum tentu juga. Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi itu dapat meningkatkan standar hidup dan meningkatkan IPM, IPM itu juga bisa mencakup aspek non ekonomi. Jadi selain pendidikan tadi juga kesehatan. Di pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata itu akan mendorong peningkatan IPM. Sementara ketimpangan ekonomi itu bisa menyebabkan stagnansi atau penurunan IPM. Jadi pertumbuhan ekonomi di sini yang bisa mendukung pertumbuhan IPM yang lebih baik itu adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya secara ekonomi itu merata dan juga ketimpangan ekonominya juga relatif kecil. Oke, baik. Itu tadi untuk hubungan antara IPM dengan pembangunan ekonomi ya Mas Pulung ya. Tadi disampaikan ketimpangan. Nah pastinya kalau kita berbicara ketimpangan ini ada dampaknya. Dampak dari ketimpangan pendapatan terhadap IPM di suatu negara ataupun wilayah. Monggo, ini Pak Cahyo yang akan menjawab. Baik. Jadi memang betul di suatu wilayah atau negara gitu
bisa terjadi suatu ketimpangan ya, J. ketimpangan antara yang si kaya dan miskin seperti itu. Betul. Nah tentunya ini akan menyebabkan rendahnya kualitas hidup bagi sebagian besar penduduk tentunya ya, yang tentunya yang belum mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam pembangunan seperti itu. Nah kemudian ya itu meskipun suatu negara itu memiliki angka PDB atau PDRB yang tinggi sekalipun seperti itu, tapi kalau terjadi ada ketimpangan tentunya di sebagian dari populasi itu juga akan mengalami kualitas hidup yang lebih rendah tentunya. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk IPM ini dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan pembangunan di suatu negara. Apakah benar ini Pak Cahyo? Betul sekali ya. Jadi IPM ini tentunya karena dari IPM itu kita bisa melihat 3 dimensi ya tadi ya Mbak Dea ya. Yang sudah disampaikan. Nah, ketika kita melihat bahwa dari sisi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, kemudian dari standar hidup layak itu ternyata apakah di suatu wilayah itu ternyata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, ini tentunya menunjukkan suatu pembangunan manusia tentunya ya, itu mengalami kemajuan tentunya gitu. Nah tetapi ketika kita melihat ada dimensi yang mungkin menjadi turun gitu ya, tingkat pembangunannya, tentunya kita akan melihat sampai ke dalamnya lagi, indikator apa sih sebenarnya yang menyebabkan dimensi, contohnya misalnya pendidikan, kok pendidikan ternyata menjadi turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah tentunya kita akan melihat, mencari kira-kira penyebabnya apa? Di indikator mana seperti itu. Nah sehingga pemerintah bisa menjadikan dasar pijakan untuk mengambil kebijakan untuk memperbaiki kualitas misalnya kesehatannya atau pendidikan, bahkan standar hidup layak tersebut. Baik. Maka dari itu banyak sekali perencanaan kebijakan untuk pembangunan di suatu wilayah ataupun negara. Seperti itu ya Pak Cahyo ya. Baik, karena kita dikejar-kejar waktu nih ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita bahas. Satu pertanyaan terakhir ini ya, karena dengan adanya perkembangan ekonomi, maksud kami perkembangan teknologi ini yang semakin maju dan maju ini, apakah bisa mempengaruhi IPM di suatu negara ataupun wilayah? Pak Cahyo, nanti Mas Pulung menambahkan. Silakan. Jadi tentu semakin bertambah tahun ya, tentunya teknologi berkembang secara pesat gitu ya. Tentunya dengan teknologi yang semakin pesat ini, tentunya informasi juga diterima oleh masyarakat juga dengan cepat, mudah diakses seperti itu, sehingga tentunya literasi masyarakat terhadap pendidikan segala macam juga meningkat. Kemudian literasi tentang kesehatan pun juga meningkat, bahkan juga terkait dengan standar hidup layak ini. Banyak sekali sekarang usaha-usaha yang dijalankan juga melalui bantuan dari teknologi informasi, termasuk e-commerce dan lain-lain. Betul sekali. Mas Pulung mau menambahkan terkait perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin maju ini, apakah dapat mempengaruhi IPM di suatu wilayah ataupun negara? Ya, baik Mbak Dian. Jadi memang teknologi ini kan perkembangannya itu kan sangat masif ya. Jadi termasuk di dalamnya teknologi tentang tadi pendidikan, dengan adanya e-learning dan sebagainya. Bahkan sekarang kan dari instansi pemerintah sendiri kan banyak juga dengan pembelajaran jarak jauh itu dilakukan, tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur, juga dari sisi sumber daya manusianya. Kemudian dari sisi teknologi kesehatan kita juga sama-sama mengetahui sekarang juga akses itu semakin mudah, jadi masyarakat mungkin mau mengakses layanan kesehatan, bahkan sekarang konsultasi dokter itu gratis, bisa melalui online gratis, gitu kan. Dan juga sekarang dari sisi peluang ekonomi, peluang untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan itu kan juga besar dengan kemajuan teknologi ini. Jadi dengan adanya jual beli online, e-commerce maupun sarana jual beli online lainnya itu bisa
meningkatkan peluang masyarakat untuk mendapatkan penghasilan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup atau standar hidup yang layak. Betul sekali. Untuk perkembangan teknologi ini tentunya sangat-sangat berpengaruh pada perekonomian. Kita lebih bisa mendapatkan yang paling mudah dan cepat itu tadi. Salah satunya mendapatkan informasi ya, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, dan tidak usah beranjak aja ya Pak ya, tinggal pencet aja ya. Baik, di akhir dialog kita hari ini tentunya pasti ada closing statement dari Mas Pulung terlebih dahulu mengenai informasi ataupun tema kita hari ini mengenal Indeks Pembangunan Manusia. Silahkan Mas Pulung. Ya, terima kasih Mbak Dea. Ya, seperti sudah disampaikan, untuk indeks pembangunan manusia sendiri itu merupakan indeks komposit yang memotret itu dari sisi 3 dimensi utama yang sudah disampaikan Pak Cahyo tadi. Dari yang pertama tadi dari sisi hidup sehat ya dan umur panjang. Nah, itu untuk Klaten itu pencapaiannya kita sudah bagus ya. Di tahun 2024 ini sebesar 77,31 tahun ya. UHH kita itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan juga dari sisi atau dimensi pendidikan atau pengetahuan itu juga terus meningkat. Untuk harapan lama sekolah kita sebesar 13,43 tahun, dan rata-rata lama sekolah sebesar 9,29 tahun. Jadi terus meningkat dari tahun ke tahun, dan juga dari sisi indeks standar hidup layak atau indeks pengeluaran itu juga meningkat mencapai 13.513 juta ya. Oke, baik. 13,513 juta ya, atau 13.513 ini ya kalau dinilai di sini. Dan untuk capaian IPM kita itu mencapai 78,16 atau meningkat 0,57 poin dari tahun sebelumnya. Jadi memang dari sisi perkembangan kita dari tahun ke tahun itu sudah cukup baik. Di kategori kita sendiri kalau di Solo Raya itu atau ex Karesiden Surakarta sudah baik mencapai peringkat 3 dari kabupaten kota yang ada di ex Karesidenan Surakarta, dan peringkat 6 se-kabupaten kota di Jawa Tengah itu Mbak Dea. Baik. Jauh lebih meningkat, lebih baik pastinya ya Mas Pulung ya. Tentunya. Oke, selanjutnya closing statement Pak Cahyo. Silakan. Baik Mbak Dea, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan BPS kepada kami untuk bisa memberikan informasi terkait dengan indeks pembangunan manusia ini. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mas Pulung bahwa IPM di Kabupaten Klaten ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan peningkatan itu dipengaruhi oleh ketiga dimensi itu. Jadi semuanya meningkat, dan ini tentunya harus kita pertahankan supaya kita memastikan untuk pembangunan manusia di Kabupaten Klaten ini juga berjalan dengan baik dan terus meningkat gitu. Kemudian perlu kami sampaikan Mbak Dea bahwa indeks pembangunan manusia ini disusun atau dibentuk dari beberapa indeks komposit tadi, dan tentunya juga dihasilkan melalui berbagai survei dan sensus ya. Di antaranya adalah Susenas, kemudian juga sensus penduduk yang sudah kita lewati. Nah, tentunya ini melibatkan banyak sekali pihak gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, yang telah memberikan partisipasi di dalam menjadi responden tentunya ya, menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada pemerintah Kabupaten Klaten tentunya, karena atas capaian indeks pembangunan manusia yang telah dicapai pada tahun 2024 ini, yang telah mengalami kenaikan dan mempunyai kategori yang tinggi, betul ya Mas Pulung? Gitu ya. Begitu Mbak Dea, terima kasih. Terima kasih
Pak Cahyo sudah hadir di studio, Mas Pulung juga sudah menyempatkan hadir dan memberikan informasi terbaik terkait mengenal indeks pembangunan manusia. Ini adalah suatu informasi yang wajib dan harus kita sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa tentunya. Matur nuwun sekali lagi Pak Cahyo, Mas Pulung atas kehadirannya. Sama-sama Mbak. Yang pasti lain waktu kita bisa gabung lagi. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas, sukses selalu Pak Pulung, salam buat teman-teman semuanya, dan juga Pak Cahyo untuk teman-teman yang ada di BPS ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian talk show bersama BPS Klaten hari ini dengan tema mengenal indeks pembangunan manusia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk narasumber Bapak Cahyo Kristiono SST Mstat selaku Kepala BPS Klaten, dan juga Mas Pulung Jati Sudarminto SSI, statistisi ahli muda. Terima kasih, semoga apa yang sudah disampaikan narasumber bermanfaat dan menambah informasi untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas, salam untuk keluarga tercinta Anda, salam sehat untuk kita semua. Saya Dea Nadira beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi, dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.